Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari B.F. Skinner. Biografi Skinner. Burhams Frederick Skinner ialah seorang tokoh yang menemukan teori operan conditioning, pengkondisian operan. Skinner ialah nama populernya. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 20 Maret 1904. Ayahnya ialah seorang pengacara, sedangkan ibunya ialah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kepribadian dan kecerdasan yang kuat. Ia kuliah di Universitas Harvard dan meraih gelar master dalam bidang psikologi 1930 dan doktoral 1931. Kemudian ia memutuskan menetap di Harvard sampai 1936 untuk melakukan berbagai penelitian. Pada tahun 1936, Skinner pindah ke Minneapolis untuk mengajar di University of Minnesota dan menikah dengan Yvonne Blue, kemudian dikaruniai 2 putri. Pada tahun 1945, Skinner menjadi kepala Departemen Psikologi di Indiana University dan kemudian ia kembali mengajar di Harvard dan menghabiskan waktunya di sana dan banyak melakukan penelitian. Pada 18 Agustus 1990, Skinner meninggal dunia akibat leukemia. Ia tetap dikenal sebagai psikolog paling terkenal setelah Sigmund Freud. Selanjutnya yaitu hakikat kepribadian Skinner. Hakikat kepribadian ini yaitu kepribadian utama mengenai perubahan tingkah laku. Kehidupan akan terus-menerus dihadapkan dengan berbagai macam situasi eksternal yang baru. Maka dari itu, organisme harus belajar merespon situasi baru tersebut dengan memakai atau menggunakan respon lama atau dengan memakai respon yang harus dipelajari. Dari hasil bacaan saya, yaitu Skinner di sini juga menyebutkan bahwa kepribadian dapat dipahami dengan selalu mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya yang secara terus-menerus dengan lingkungannya. Analisis saya dari teori Skinner ini mengatakan bahwa adapun cara yang efektif untuk dapat mengubah dan mengontrol yaitu dengan melakukan reinforcement atau penguatan, yang dimana kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk jadi sebaliknya, berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Adapun konsep dasar yang sangat sederhana dengan menyatakan bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku tersebut. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian Skinner. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian. Ia beranggapan bahwa dapat diperoleh ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian. Tetapi tingkah laku ini sendiri hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungannya. Jadi Skinner lebih tertarik atau lebih memilih dengan aspek yang berubah-berubah dari kepribadian, alih-alih atau daripada aspek struktur yang tetap. Kepribadian dari Skinner yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku, antara lain yang pertama yaitu tingkah laku dari responden, merupakan respon yang dihasilkan untuk dapat menjawab sebuah stimulus yang memiliki hubungan dengan spontan termasuk di dalamnya respon refleks. Yang kedua yaitu tingkah laku operan, merupakan sebuah respon yang dimunculkan sebuah organisme dengan tidak adanya stimulus yang secara langsung memaksa terjadinya suatu respon. Di dalam formulasi sistem tingkah laku, Skinner juga membedakan 2 tipe respon tingkah laku, yaitu responden dan juga operan. Tingkah laku responden sendiri merupakan sesuatu yang spesifik dapat ditimbulkan dengan stimulus yang dikenal. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian Skinner. Teori Skinner dari analisis yaitu perkembangan kepribadian ini menuju kemasakan, regulasi diri, transendasi, dan unitas kepribadian. Urutan kemasakan fisik yang sifatnya universal sesungguhnya memungkinkan penyusunan
memperordisasi perkembangan kepribadian, namun tidak dilakukan karena Skinner memandang bahwa pengaruh eksternal lebih dominan dalam membentuk sebuah tingkah laku. Dari analisis saya, menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan sosial sama saja. Individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang menerima reinforcement positif maupun yang negatif dari tingkah lakunya. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian tersebut dapat diterjemahkan dalam sekelompok respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi-situasi tertentu. Selanjutnya yaitu dinamika. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Substansi dari teori Skinner adalah teori belajar. Pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih tahu dan menjadi lebih tampil. Menurut Skinner, kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme harus belajar merespons situasi baru itu, memakai respon lama atau memakai respon yang baru dipelajari. Yang kedua yaitu conditioning operant. Conditioning operant merupakan konsep paling radikal dari Skinner. Konsep ini telah menghinggapi hampir setiap ranah psikologi dengan dialektika yang bervariasi. Conditioning operant Skinner sepintas mirip dengan pengkondisian klasik dari Pavlov, namun berbeda dalam hal faktor penguat atau reinforcernya. Dalam conditioning operant, Skinner menggunakan sebuah kotak atau kotak Skinner yang di dalamnya terdapat alat pengungkit yang berhubungan dengan penyaji makanan. Jika alat ini terinjak, maka akan keluar makanan. Kotak percobaan ini diisolasi sedemikian rupa agar variabel-variabel dari luar yang dapat mengganggu atau memengaruhi tikus percobaan tidak masuk. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, reinforcement atau penguatan. Reinforcement merupakan bagian yang sangat penting dalam conditioning operant. Reinforcement sangat menentukan perilaku yang muncul dalam conditioning operant. Reinforcement dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Reinforcement positif yaitu reinforcement apabila diperoleh akan meningkatkan probabilitas respon, dan reinforcement negatif yaitu sesuatu apabila ditiadakan dalam suatu situasi akan meningkatkan probabilitas respon. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa reinforcement negatif itu sebenarnya adalah hukuman atau punishment. Reinforcement positif maupun negatif terdiri atas reinforcement primer dan reinforcement sekunder. Reinforcement primer adalah berkaitan dengan keadaan yang alami, misalnya makanan merupakan reinforcement positif primer dan aliran listrik merupakan reinforcement negatif primer. Reinforcement positif sekunder, misalnya bunyi bel, karena bunyi bel merupakan force signal datangnya makanan, dan sinar lampu sebagai reinforcement negatif sekunder karena sinar lampu sebagai force signal datangnya aliran listrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberikan penguat. Generalisasi dan diskriminasi sangat penting sebagai sarana belajar karena jika keduanya tidak ada, maka proses belajar tidak dapat dilakukan. Alwisol 2006. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi teori B.F. Skinner di kehidupan sehari-hari atau di dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Ibu akan memberikan hadiah dan apresiasi kepada salah satu murid di dalam kelas ini yang aktif sudah mengikuti pelajaran Ibu. Kepada siswa yang bernama Nurul Atika, silahkan naik di dekat Ibu untuk menerima hadiah tersebut. Baik, anak-anak, ini adalah sebuah hadiah yang saya akan berikan kepada siswa yang aktif
aktif di dalam kelas yang mengikuti pelajaran ibu. Wih, hadiah. Ya, resmi juga kita. Sepeda gue juga dari tempat pensil lagi deh. Ayo juga deh. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik dari B.F. Skinner. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton.